Bab 3 Part 2 Kasus Maling Ayam Kecepatan yang Membawa Kasus Baru Lainnya. Dengan memberanikan diri, Mila menanyakan harga guci keramik itu dengan tujuan untuk mengganti rugi yang nantinya akan Mila cicil. Harganya 450.000. Mila dan Bayu saling pandang dan menutup kedua mulutnya, sedangkan Teh Melati menatap pecahan guci keramik yang dibawanya dengan tatapan pasrah di kediamannya. Teh Melati yang berprofesi sebagai perawat diketahui memang senang mengoleksi guci keramik. Kabarnya, ia telah mengumpulkan uang untuk membeli keramik yang kini sudah pecah akibat Mila dan Bayu selama 6 bulan. Hal ini membuat Mila berpikir, jika Teh Melati yang sudah bekerja saja bisa membeli guci keramik itu dengan mengumpulkannya selama 6 bulan, apalagi Mila yang seorang pelajar dan belum mendapatkan penghasilan, mungkin akan selesai melunasinya bertahun-tahun. Tapi kalau kalian gak bisa ganti rugi pakai uang lagi, kalian bisa kok ganti rugi dengan cara lain. Jelas Teh Melati yang tiba-tiba tersenyum seperti tidak memiliki beban setelah keramiknya pecah, atau mungkin Mila pikir Teh Melati sedang berusaha menyembunyikan kepanikannya agar kedua anak yang kini ada di hadapannya tidak panik. Sebelum Mila dan Bayu mengikuti Teh Melati ke rumahnya atas permintaan Teh Melati, Mila dan Bayu sudah merasa tenang setelah mendapat kabar dari warga yang berhasil menangkap maling. Katanya maling ayam itu melakukan hal yang tidak baik karena ia butuh makan setelah dirinya kehilangan pekerjaan. Perilaku menyimpang yang tidak bisa Mila benarkan. Jika ia kehilangan pekerjaan, seharusnya ia berusaha mencari pekerjaan halal. Tidak ada kata sulit jika memiliki tekad untuk mencari. Dan uang bisa dicari, tapi kepercayaan sulit didapatkan jika sudah dirusak. Kata-kata yang diajarkan bapaknya kepada Mila yang selalu diingatnya. Walaupun Mila belum merasakan sulitnya menjadi dewasa, ia ingin menanamkan apa yang diajarkan agar ia tidak mudah menyerah dan tetap melakukan hal yang baik. Dengan cara apa teh? Bersih-bersih rumah? Atau jaga apotek Mila? Apa jaga apotek milik Mama Teteh? Bayu mah mau aja kalau gitu. Tanya Bayu dengan hati-hati yang kemudian menyenggol Mila. Mila ikut tersenyum sembari mengangguk. Bukan itu. Teteh dengar, kalian detektif yang jago. Jadi, Teteh mau kasih satu kasus masalah yang lagi Teteh hadapi buat kalian nyelesainnya. Mata Mila kala itu langsung berbinar mendengarnya. Jika ganti ruginya dengan menyelesaikan kasus, Mila dan Bayu bisa menyelesaikan. Mau seberapa banyak kasus yang Teh Melati berikan pun, Mila akan menyanggupi mengingat harga yang harus dibayarnya sangat besar. Siap Teh kalau gitu mah. Iya kan, Bay? Ucap Mila yang kini memiliki harapan untuk menebus kesalahannya. Bayu yang ditanyai kesanggupannya pun ikut mengangguk dengan tersenyum canggung, lalu menanyakan perihal kasus apa yang ia dan Mila harus tangani. Jadi gini, Teteh tuh perlu tahu kriteria cewek idaman orang yang Teteh suka. Teh Mila tiba-tiba tersipu malu ketika membicarakannya. Pipinya seketika merona, padahal tidak ada yang merayunya. Jadi, Teteh pengen kalian cari tahu tentang ini. Nanti Teteh kasih biaya operasionalnya untuk kalian mengatasi kasusnya. Lanjutnya lagi dengan tersenyum ke arah keduanya. Mendengar itu membuat Mila dan Bayu seketika bingung, karena keduanya belum pernah menangani kasus romansa seperti ini. "Nah, kalau boleh tahu, siapa orangnya teh?" Tanya Bayu dengan sedikit gagap. Itu loh, Kang Andre. Mendengar namanya membuat Mila dan Bayu seketika menahan nafasnya. Keduanya terkejut karena orang yang harus mereka selidiki adalah Kang Andre. Orang yang Mila dan Bayu hindari akhir-akhir ini setelah menuduhnya sebagai pelaku maling ayam. Dengan masih tersipu malu, Teh Melati menceritakan bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama ketika bertemu Kang Andre di pasar. Saat itu, kebetulan selesai dari hujan deras.
Teh Melati yang hampir terjatuh karena menghindari genangan air di jalanan pasar diselamatkan oleh Kang Andre yang menarik lengannya dan membawa tubuhnya ke dekapan Kang Andre, membuat keduanya saling bertatapan dengan diakhiri Kang Andre yang melepaskan dekapan itu sambil meminta maaf, lalu pergi ketika Teh Melati mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menolong dirinya. Mil, gimana ini? Aku nggak mau takut. Kamu ingat yang aku ceritakan kemarin tentang kaki yang aku lihat di rumah Kang Andre? Ucap Bayu mengungkapkan ketidaksetujuannya ketika Teh Melati pergi ke belakang untuk mengambil sesuatu. Aku juga nggak mau, Bay. Mana ngerti aku sama persoalan kayak gini. Tapi kita nggak punya pilihan lain selain nerima kasus ini. Dan persoalan tentang dugaanmu ke Kang Andre kita bahas nanti. Aku paham kamu merasa khawatir. Tapi yang paling penting, kita bisa terbebas dari masalah ini. Kamu nggak mau kan dikurung seminggu di rumah gara-gara orang tua kita tahu perihal ini? Tapi kalau masih nggak mau, kita bisa sambil selidiki tentang kecurigaanmu itu diam-diam kan? Aku nggak mau kita salah menilai orang lagi, Bay. Jadi, jangan ambil kesimpulan yang belum pasti dulu. Kalau emang bener Kang Andre bukan orang baik, kita kumpulkan bukti dan kasih lihat ke Teh Melati biar nggak salah pilih. Mendengarnya membuat Bayu menghela napas dan mau tak mau menyetujuinya. Bayu sendiri tahu bahwa perkataan Mila memang benar adanya. Tepat ketika perdebatan Mila dan Bayu selesai, Teh Melati datang dan memberikan uang sebesar Rp5.000 untuk biaya operasional Mila dan Bayu melakukan misinya. Kalau kurang bilang, nanti Teteh tambahin. Keduanya menerima uang itu dengan memaksakan senyumnya. Setelah itu, Mila dan Bayu pamit pulang dengan membawa pemikiran masing-masing tentang bagaimana keduanya harus menyelesaikan kasus barunya kali ini. Kasus yang tidak mudah ditangani karena minimnya pengalaman yang mereka miliki. Mila, nenek sudah mengepal tutuk opak di tangannya dan akan segera memasukkan makanan buatannya itu ke dalam mulut cucunya. Mila yang kembali sadar setelah mengingat tentang kasus yang akan dihadapi segera melahap tutuk opak dari tangan neneknya itu. Kegurihan yang ia rasakan dari tutuk opak buatan nenek membuat kebingungannya sedikit hilang. Lagi, kunyahan kedua, Mila memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan kasus baru dari Teh Melati. Mengingat kasus ini berbeda dari kasus yang sering ia dan Bayu tangani. Maupun Bayu atau Mila sama sekali tidak mengerti persoalan cinta. Mila, ah, suapan ketiga membuat Mila membelakkan matanya dan melihat ke arah neneknya dengan takjub. Enak tiada duanya. Bagai diberi sebuah petunjuk, Mila teringat akan seseorang yang bisa membantunya untuk menyelesaikan kasus Teh Melati. Tapi, dua kekhawatiran lain muncul dalam benak Mila. Kekhawatiran pertama adalah apakah Bayu setuju bekerja sama dengannya, mengingat keduanya tidak akur karena Bayu selalu kesal jika ia tertarik kepada lawan jenis, orang itu selalu berhasil mendapatkannya. Dan kekhawatiran kedua adalah seseorang yang Mila butuhkan beberapa bulan ini tidak masuk sekolah karena masih berduka atas kehilangan kakaknya yang telah meninggal dunia. Kekhawatiran pertama mungkin Mila bisa membujuk Bayu dengan caranya, tapi untuk kekhawatiran kedua, ia harus memiliki cara yang bagus untuk bisa menariknya keluar dari rasa terpuruknya. Mila berharap ia bisa merekrutnya karena ia tahu hanya orang itu yang bisa membantu Mila dan Bayu menyelesaikan masalahnya. To be continued.